Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya, salam sehat selalu dan semoga kita dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Baik, pertemuan video kali ini adalah untuk pertemuan minggu yang ke-13, artinya minggu setelah kita melakukan Zoom, perkuliahan secara Zoom. Materi yang akan saya jelaskan dalam pertemuan pada saat ini adalah tentang neraca perdagangan, pendekatan parsial dan pendekatan pendapatan nasional. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti atau mempelajari secara mandiri perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan parsial dan pendekatan pendapatan nasional pada neraca perdagangan internasional. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan hubungan perdagangan antar daerah dan bangsa, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk permintaan impor dan penawaran ekspor, kemudian menjelaskan fungsi bea dan subsidi dalam neraca perdagangan, kemudian menjelaskan hubungan terjadinya devaluasi dan revaluasi terhadap kondisi neraca perdagangan, kemudian menjelaskan kaitan pendapatan nasional equilibrium terhadap neraca perdagangan, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh perubahan ekspor pada neraca perdagangan. Baik, yang pertama kita lihat dulu tentang pengertian neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara nilai moneter antara ekspor dan impor dari suatu negara, atau diistilahkan ekspor neto. Ya, jadi istilah ini berkaitan dengan kalau saudara ingat dalam hal kita menghitung pendapatan nasional secara rumus umumnya, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor dikurangi dengan impor, atau X dikurangi dengan M. Itulah berkaitan dengan ekspor netonya. Dengan neraca perdagangan internasional adalah neraca yang menggambarkan nilai dari transaksi ekspor dan impor barang atau jasa dari suatu negara dalam perdagangan internasional pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, jadi ukurannya atau dalam hal menghitung neraca perdagangan itu sama seperti neraca pembayaran internasional, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, neraca perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam perdagangan internasional. Jadi sedikit agak lebih spesifik dibandingkan neraca pembayaran. Kalau neraca pembayaran itu secara keseluruhan kegiatan ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Sedangkan neraca perdagangan itu sifatnya hanya mengukur transaksi dari kegiatan perdagangan internasionalnya. Bagaimana perhitungan neraca perdagangan? Ada 2 hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impornya, seperti dalam penjelasan sebelumnya tadi, bahwa mengukur nilai perdagangan internasional. Jadi mengukur dari berapa besar nilai ekspor yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi internasional suatu negara, dan berapa besar nilai impor dari kegiatan ekonomi internasional negara tersebut. Ya, neraca perdagangan punya rumus yang cukup sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Yang dimaksud dengan ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara impor itu adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Dengan kata lain, impor itu adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Ya, jadi apabila nilai ekspor suatu negara lebih besar dari nilai impornya, maka dia dikatakan sebagai surplus, ya, perdagangan atau positive trade balance. Ya,
Sedangkan kalau nilai importnya yang lebih besar dibandingkan ekspornya, maka dikatakan neraca perdagangannya defisit atau negatif trade balance ya. Sehingga neraca perdagangan itu mencakup ekspor impor ya, barang maupun jasa ya, dalam lingkup perdagangan internasional saja ya. Jadi tidak menghitungkan dalam konteks kegiatan yang di dalam negeri atau domestiknya. Nah, bagaimana kalau perdagangan atau perhitungan dari neraca perdagangan itu tidak seimbang ya? Ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca perdagangan itu tidak akurat ya, sehingga membuat tidak seimbang. Salah satunya adalah perdagangan gelap. Nah, ini yang memang masih sering terjadi ya. Pasalnya dalam perdagangan gelap beberapa kegiatan transaksi tersebut ya hanya tercatat di satu negara yang mengekspor atau yang mengimpor, sedangkan negara yang lain tidak ya. Jadi misalkan negara kita gitu ya melakukan, artinya warga negaranya melakukan penyeludupan barang dari luar negeri, maka yang tidak tercatatkan itu adalah nilai impor barang ya yang masuk ke dalam negeri karena adanya penyeludupan tersebut. Ya, sedangkan kalau misalnya ada warga negara kita menyeludupkan barang ke luar negeri, maka yang tidak tercatatkan di dalam neraca perdagangan internasional kita adalah nilai ekspornya. Ya, itu yang tidak tercatatkan karena namanya diseludupkan ke luar negeri. Nah, hal hasilnya pastinya akumulasi dari seluruh neraca perdagangan itu menjadi tidak seimbang. Nah, apa manfaat dari neraca perdagangan? Ya, yang pertama sebagai tolak ukur arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak yang terkait. Jadi dalam konteks hasil dari ukuran atau menghitung neraca perdagangan tadi, misalkan hasil dari perhitungannya adalah neraca perdagangan kita adalah positif ya atau surplus, berarti artinya ya kegiatan perdagangan kita itu arahnya ekonominya membaik sehingga bisa meningkatkan pendapatan nasional, sehingga pendapatan nasional ini mendorong konsumsi masyarakatnya juga akan semakin meningkat ya. Nah, yang kedua, mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan nasional ya, pendapatan negara. Jadi neraca perdagangan itu memiliki fungsi sebagai pemberi informasi jumlah atau besaran angka ekspor dan impor ya. Jadi apabila nilai ekspornya tinggi maka dikatakan surplus ya atau kelebihan pendapatan. Ya, kenapa? Seperti yang saya ingatkan tadi dalam rumus kita menghitung pendapatan nasional. Jadi kalau ya terjadi surplus perdagangan berarti pendapatan nasional kita akan naik ya. Tapi sedangkan kalau terjadi defisit neraca perdagangan maka pendapatan nasional kita bisa dikatakan turun ya. Nah, yang berikutnya adalah menjadi informasi kegiatan ekonomi internasional ya, bahwa neraca perdagangan dalam hal ini memberi sumber informasi ya perdagangan internasional, yaitu ketika suatu negara mengalami peningkatan ekspor atau impor maka negara lain akan mengetahui dan dapat ya dilakukan pertimbangan untuk menjalin kerjasamanya. Jadi misalkan kita sebagai negara agraris dan negara kelautan, maka pastinya salah satu keunggulan kita itu bisa dari hasil-hasil pertanian dan hasil laut. Nah, karena kita punya banyak hasil laut, ini kan pasti menjadi minat negara-negara lain ya untuk bekerja sama. Contohnya negara Jepang. Negara Jepang itu kan masyarakatnya suka sekali makan ikan ya. Maka impor ikan dari banyak negara itu sangat mereka butuhkan ya, karena kebiasaan itu, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Itu ilustrasinya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan? Yang pertama, biaya produksi di negara importir dan negara eksportir. Artinya neraca perdagangan suatu negara itu misalkan adalah surplus, itu bisa dikarenakan faktor biaya produksi barang-barang ekspor di negara tersebut murah, sehingga pada saat mau diekspor harganya murah. Nah, ini akan memicu ya negara yang membutuhkan barang tersebut ya mengimpor barangnya dengan banyak, sehingga pastinya ekspor akan lebih terdorong lebih banyak daripada importnya ya. Yang kedua, ketersediaan bahan baku ya atau bahan mentah. Ini juga yang menjadi, artinya seperti kita kan
yang kaya akan sumber daya alam, maka salah satu pendorong ekspor kita adalah ekspor bahan baku. Ini juga menjadi penting, ya. Nah, artinya penting untuk mendorong neraca perdagangan. Tapi sekarang pemerintah kita mendorong kita tidak banyak melakukan ekspor bahan baku, tetapi kepada barang yang sudah jadi. Agar apa? Agar nilai ekspor kita itu menjadi lebih tinggi, karena yang diekspor adalah barang jadi. Ya. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Ya. Yang keempat, standarisasi barang impor. Yang kelima, tarif impor dan ekspor. Nah, apa dampak neraca perdagangan yang surplus? Ya, jika neraca total ekspor suatu negara itu lebih besar dari total importnya, maka neraca perdagangan dikatakan mengalami surplus, yang artinya negara tersebut mampu menjual produk-produk yang dihasilkannya dengan total yang lebih banyak. Itu berkaitan dengan dampak yang pertama. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh ya dari total ekspor itu menjadi lebih besar dari pengeluaran importnya, ya, sehingga mengalami surplus. Yang ketiga, dampak neraca perdagangan surplus, nilai tukar mata uang tersebut cenderung akan menguat. Kenapa? Karena kalau suatu negara itu surplus, sekali lagi ada hubungannya kepada ekspornya lebih banyak, maka permintaan akan mata uang negara tersebut yang ekspornya akan lebih banyak itu menjadi lebih banyak juga. Kenapa permintaannya uang arahnya? Ya karena untuk membayar nilai ekspor itu kan harus sesuai dengan ya mata uang negara yang mengekspor kan. Jadi sebagai contoh, misalnya kita mengekspor ke Papua Nugini, ya, negara tetangga di sebelah provinsi Papua kita, ya. Nah, kita kan maunya dibayar, pemerintah kita kan maunya dibayar dengan rupiah, ya, sehingga pihak Papua Nugini atau importir dari Papua Nugini harus membeli mata uang rupiah kan, agar bisa membayar nilai impor yang mereka lakukan. Sehingga otomatis permintaan akan mata uang Indonesia atau rupiah itu kan semakin tinggi, yang cenderung menguatkan nilai mata uang rupiah, ya. Kemudian penguatan nilai mata uang rupiah mengakibatkan ya harga produk yang diekspor itu menjadi lebih mahal. Sudah pasti, karena nilai tukarnya menguat, itu artinya lebih mahal dibandingkan negara yang akan mengimpor, ya, maka harga barang ekspor itu tadi ke negara yang mengimpor akan menjadi lebih mahal, ya. Nah, kalau dilihat dari dampak defisitnya bagaimana? Ya, yang pertama, jika total pengeluaran suatu negara itu untuk impor lebih besar, maka artinya negara tersebut akan membeli banyak barang-barang dari negara partner dagangnya dibandingkan dengan negara lain. Ini mendorong apa? Kegiatan ekonomi di dalam negeri itu bisa semakin tidak baik. Kenapa? Karena produksi di dalam negeri itu bisa kalah bersaing kalau di dalam negeri ada perusahaan-perusahaan atau produsen yang juga sebenarnya bisa memproduksi barang-barang yang diimpor, ya. Nah, sehingga dalam hal ini neraca perdagangan itu dikatakan mengalami defisit, sehingga ya membuat negara-negara partner dagangnya itu menjadi kuat, sedangkan negara yang impor menjadi lebih lemah. Ya, dampak defisitnya mata uang negara partner itu akan menjadi lebih menguat, sedangkan mata uang negara yang defisit itu menjadi melemah. Pelemahan ini akan bisa mengakibatkan harga produk impor di mancanegara itu menjadi lebih mahal, ya. Itu kaitannya dengan surplus juga, sehingga lama-kelamaan akan bisa merugikan. Kalau terjadi impor terus-terusan akan merugikan ya cadangan devisa negara yang mengimpor, ya. Yang berikutnya bisa memperlemah ya nilai tukar, dan yang terakhir ya membuat kompetitif barang-barang di dalam negeri itu menjadi berkurang, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara perdagangan antar daerah dan antar negara itu sangat ya sederhana, ya. Artinya kalau dalam perdagangan antar daerah sifatnya itu hanya di sektor yang sama, atau kita tidak melihat adanya penggunaan mata uang asing. Ya, sedangkan kalau antar negara sudah pasti menggunakan mata uang yang asing, ya. Nah, dalam konteks perdagangan antar daerah dan antar negara itu kita bisa lakukan dengan konsep pendekatan parsial, ya. Itu kita bisa melihatnya dalam bentuk
grafik yang berikut ini. Ya, kita menggunakan konsep dari keseimbangan atau equilibrium dari permintaan dan penawaran. Ya. Hal utama dalam perdagangan antar negara itu berkaitan dengan mata uang, kemudian kebijakan pemerintahnya. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara perdagangan daerah dengan perdagangan internasional itu bisa dilihat dari satu mata uang, kemudian mobilitas faktor produksinya, kemudian fungsi kedaulatan negara itu akan berhubungan. Nah, kalau kita lihat dari sisi keseimbangannya seperti gambar yang berikut ini, ya. Nah, saya lanjutkan berikutnya terkait dengan devaluasi dan revaluasi. Apa hubungannya ke dalam neraca perdagangan? Karena ini menjadi penting, ya, khususnya untuk menguatkan neraca perdagangan suatu negara. Devaluasi itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar barang-barang produksi dalam negeri yang akan diekspor itu menjadi lebih murah pada saat diekspor ke luar negeri, sehingga akan mendorong permintaan menjadi tinggi, sehingga akan mendorong juga ekspor barang-barang dalam negeri itu semakin meningkat atau semakin banyak. Revaluasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Ya, ini berkaitan dengan mendorong kegiatan produksi di dalam negeri itu menjadi lebih baik, ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks neraca perdagangan dengan penghitungan pendapatan nasional, tadi di awal sudah saya sebutkan bagaimana kita menghitung pendapatan nasionalnya. Jadi yang menjadi fokus ingin saya tekankan dalam analisis kita untuk neraca perdagangan ini, ya, adalah kita dapat dalam analisis neraca perdagangan kita dapat melakukannya melalui melihat proporsi dari bagian-bagian dalam neraca perdagangan tersebut. Dalam hal ini biasanya terkait dalam hal migas dan non migas. Ya, jadi pertama kita melihat proporsi migas, non migas terhadap ekspor dan impor secara total. Kemudian kita melihat proporsi ekspor dan impor menurut kelompok barangnya. Ya, jadi ini bisa saudara lihat lebih detailnya kelompok barangnya itu dari data yang dikeluarkan oleh BPS. Ya, dari data yang dikeluarkan oleh BPS, karena itu adalah lembaga yang valid dalam mengeluarkan data-data ekonomi. Yang ketiga terkait dengan proporsi ekspor dan impor terhadap produk domestik bruto. Artinya kita melihat, ya, seberapa besar, ya, nilai ekspor dan impor itu mempengaruhi pendapatan nasional atau produk domestik bruto dari pemerintah, ya. Nah, demikian dari pemaparan kita untuk materi neraca perdagangan dengan pendekatan parsial dan pendapatan nasional. Demikian untuk materi kali ini. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.